Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ki Gusti. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita ngopi bareng lagi ya. Ngobrol perkara iman. Saya akan membahas tentang tema yang lanjutan kedua ya, agar masyarakat teman-teman paham tentang yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan orang. Tentunya saya atau kami akan ngobrol dengan para pakar ya, narasumber yang akan bahas tentang kali ini. Temanya adalah kemusyrikan ya, kemusyrikan yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Tentunya narasumber yang akan kami tampilkan yaitu Bapak Ustadz N. Pakih ya, luar biasa. Sudah tidak asing lagi, temani dengan teman saya, rekan saya, ada Abah Berkah. Siap. Dan satu lagi Muhammad Depan ya. Ini luar biasa. Obrolan malam hari ini ngobrol perkara iman. 3I. Iman ainun yakin. Jadi iman ainun yakin. Nah, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, simak dan perhatikan apa yang kami obrolkan di malam hari ini. Tentunya mungkin waktu tidak lama ya, sejam untuk ngobrol perkara iman ini. Karena apa? Karena kemarin di episode ke-1 itu hanya baru pembukaan ya. Ini yang pada inti sekarang akan dibahas tentang bagaimana supaya masyarakat jangan sampai menyebar luas tentang kemusyrikan. Yang saya lihat di media sosial yang selama ini banyak masyarakat, banyak penganut. Karena apa? Karena mungkin ya, orang belum tahu bahwasanya ada suatu gurunya atau pengajarnya atau yang dianutnya itu adalah seorang luar biasa ya, mengaku-ngaku sebagai ulama atau kiai ya. Ternyata saya pelajari, bahkan para ulama, para ustadz mempelajari tentang hal itu, ternyata luar daripada koridor. Nah, teman-teman semuanya, saya akan membahas ini. Mungkin ada beberapa teman saya yang akan hadir, agak banyakan ya. Karena apa? Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan, pengalaman teman-teman semuanya yang pengalaman untuk tema yang kita akan bahas, pasti akan lebih tahu ya masyarakat, sampai masyarakat tidak terjerumus lagi dalam hal yang namanya kemusyrikan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan tentang kemusyrikan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya, biasa yang kasih ngobrol teman-teman kita semuanya. Yang ini ada guru kami yaitu Ustadz Al-Pakih ya. Yang satu lagi Muhammad Devan, dan juga yang satu lagi dengan Bapak Berkah. Pertama, untuk pembicaraan atau membahas tentang masalah yang sekarang ini lagi hangat teman-teman semuanya. Mari kita tanyakan, diskusi bersama dari Pak Depan ya, silakan untuk bertanya, dan dari Abah Berkah silakan untuk bertanya. Berdiskusi tentang kemusyrikan ya Pak Ustadz. Mohon maaf dengan adanya ngopi bareng ini, mungkin teman-teman ingin tahu jelas bagaimana supaya agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, untuk Pak Ustadz sendiri, silakan untuk mengawali dengan mukadimahnya, silakan, atau langsung secara pembahasan part yang kedua ya, kelanjutan daripada yang kemarin. Alhamdulillah banyak yang merespon ternyata Pak Ustadz. Kemarin itu banyak, alhamdulillah, yang menanyakan, info pun ada dari mana ya, dari Pakistan ada. Mungkin dari orang Indonesia itu ya, orang Indonesia yang ada di Pakistan.
juga ada yang komen dari Arab Saudi juga ada, Malaysia, Singapura banyak. Ternyata mereka ini merespon pembicaraan kita kemarin. Alhamdulillah saya balas. Mungkin akan berlanjut dengan part kedua atau episode kedua atau kelanjutan yang bagian kedua nanti saya bilang insya Allah akan lebih detail, akan lebih mengena gitu. Kemarin hanya untuk pembicaraan mukadimah syariah, saya anggap bilang seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Ya, untuk episode selanjutnya kemarin telah dibuat ngobrol perkara iman ala 3I. 3I itu ada 3 daripada I. Yang pertama adalah iman ilmu yakin, yang kedua adalah iman ainul yakin, dan yang ketiga adalah iman hakul yakin, atau hakikat. 3 perkara ya. Ya. Fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid, seperti itu. Jadi ilmu tauhid itu mengkikis habis yang namanya kemusyrikan. Syariat seperti itu. Syariat mengajarkan bahwa ilmu tauhid mengkikis habis kemusyrikan. Kemusyrikan itu ada 2 bagian. Banyak hal orang di luar sana, masyarakat mungkin masyarakat awam yang belum mengetahui bahwa musik itu cuma musik jali saja. Nah, musik itu terbagi 2 bagian. Ada musik jali yang zahir, ada musik khafi yang tersembunyi. Definisi daripada kemusikan tersebut adalah mendoakan Allah di dalam apanya, mendoakan Allah di dalam afalnya atau pekerjaannya, mendoakan Allah dalam sifatnya, apalagi mendoakan Allah di dalam zatnya. Itulah kemusyrikan yang tersembunyi yang disebut musyrik khafi. Seperti dikatakan dari sebagian hadis bahwa ar-riya'u syirkun khafiyun. Riya itu adalah musyrik khafi, adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Karena riya itu adalah suatu amalan yang ketergantungan kepada makhluk, bukan ketergantungan kepada Allah. Sedangkan Allah tempat bergantung, segala sesuatu tidak digantungkan, disandarkan hanya kepada Allah. Dalam beribadah pun kami pernah mendengar bahwa guru saya menjelaskan wa'bud rabbaka hatta kita tahu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku, dan janganlah kalian menduakan billahi kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini bisa berbentuk zahir maupun berbentuk batin. Yang zahir disebut musyrik jali, yang batin disebut musyrik khafi. Kita menduakan di dalam pekerjaan Allah, sifat Allah dan zat Allah. Kita berpegangan teguh kepada kalimat la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan la haula tersebut kalau kita maknai, la haula tidak ada daya upaya di dalam menjauhi pekerjaan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan di dalam kita taat beribadah kepada Allah. Illa billahi, semuanya atas pertolongan Allah. Bukan kekuatan kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Semua adalah kudrat iradatnya Allah. Yahdi ma yasha'u wa yudillu ma yasha'u. Hidayah akan diberikan kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah. Dan kesesatan pula akan diberikan kepada
orang yang aku kehendaki pula kata Allah. Seperti itu. Jadi kita bisa beribadah, bukan kita yang kuat, bukan kita yang bisa, bukan kita yang menginginkan ibadah tersebut. Semuanya atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengakui bahwa dalam sholat misalkan, ini sholat saya, ibadah saya, berarti berdirinya saya, rukunya ruku saya, sujudnya sujud saya, apapun yang dilakukan diakui saya. Sedangkan pertama diajarkan atau yang diitikadkan oleh kita semua bahwa gerak dan diam semua makhluk oleh Allah, kita pun dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kenapa waktu kita beribadah, waktu kita sholat, kenapa diakui sholat saya? Berarti segala hal ibadah kalau diaku sendirinya dia itu nggak boleh ya Pak Ustaz? Ya, iya dong, nggak boleh karena itu kepunyaan Allah, itu hak Allah semua itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat aku, wa mahyaya dan ibadah aku, mahyaya. Inna sholati wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi semuanya kepunyaan Allah. Bukan kita sholat karena Allah, bukan kita ibadah karena Allah, bukan kita hidup karena Allah. Kalau karena itu berarti kita mempunyai amalan, kita mempunyai pekerjaan. Pekerjaan ini pekerjaan saya, tapi karena Allah. Berarti kita masih mengakui kita mempunyai sesuatu atau mempunyai kekuatan atau mempunyai kepintaran atau rasa bisa gitu. Kalau seperti ini mungkin Pak Ustaz ada yang bertanya dari luar sana, karena saya pernah dengar orang terkadang banyak berkata alhamdulillah tahadus binima, tasyakur binima, kemarin saya sudah kurban. Nah, ini seperti itu udah masuk pahala atau masuknya ke ria apa tak begitu Pak? Kalau urusan pahala itu tergantung kolbunya, tergantung hatinya. Kalau ucapan syariat itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kolbunya tidak mengakui. Seharusnya kalau untuk memperlihatkan atau membuktikan ketauhidannya, membuktikan bahwa hatinya tidak mengakui, alhamdulillah tahadus binikmah, bahwa saya sudah dibisakan oleh Allah, sudah dikuatkan oleh Allah, ya bisa menyembelih hewan kurban. Karena semuanya milik Allah. Rezeki yang telah aku kurbankan semua milik Allah. Dan aku pun ada keinginan dalam hati untuk berkurban. Siapa yang memberikan keinginan tersebut? Ada seperti ini masyarakat ya, biasanya itu hal kebiasaan atau mungkin dalam ucapannya nggak tahu apa. Suka berkata banyak orang begini bilang, bahkan menyuruh seseorang atau ke orang lain gerak sholat duha gitu kan, kalau bahasa Sunda gerak sholat duha kalau pengen rezeki yang banyak. Nah, seperti itu Pak Ustaz. Itu dalam perkataan itu atau suruhan itu atau mau ibadah yang dibilang-bilang seperti itu termasuk apa Pak Ustaz itu? Ya, emang fadilah daripada sholat duha itu juga ada. Bisa mempermudah rezekian, itu kan fadilah. Dan juga ada keterangan-keterangan yang membahas bahwa sholat duha itu bisa mempermudah berkahnya rezeki kita, kemudahan rezeki kita. Itu bahasa syariat. Kalau kita di dalam melaksanakan sholat tersebut harus ikhlas. Tidak bisa kita sholat karena pingin rezekinya bertambah, pingin rezekinya banyak, pingin rezekinya dimudahkan. Itu jelas kalau kita melaksanakan sholat dengan niat seperti itu bukan ikhlas. Karena itu ada pengharapan kepada selain Allah. Yang dituju
kita itu mau sholat karena ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan rezeki. Bukan kita tidak boleh sholat. Ya, itu harus karena itu ada perintahnya ya. Sunnah Rasulullah SAW, salat duha. Tapi satu itu kan untuk pengabdian kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan disandarkan kepada sesuatu hal yang lain. Yang sholat mah sholat aja, jangan sampai ada pengharapan. Nah itu, sholat mah sholat deh. Lagi sarane gitu dah. Jangan sampai ada pengharapan ini itu ya. Nah, menurut pandangan apa? Tentang kemarin yang dibahas tentang laduni, bagaimana pandangan menurut Abah sebagai ya moderator juga perkara itu? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut paham ya daripada apa yang pernah diuraikan oleh guru saya pribadi, bahwasanya paham daripada ilmu laduni ini bukan ilmu yang dapat dipelajari. Itu sebenarnya artinya dasar daripada ilmu tersebut datang itu karena memang mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya laduni tersebut, ilmu laduni tersebut tidak bisa datang kepada setiap orang. Artinya ya bisa masuk kategori 1001 bahkan 1.001, wallahu a'lam. Satu. Yang kedua, seandainya pun si tersebut sama Allah dikaruniakan hal tersebut, maka tidak boleh kita menguraikan. Artinya contoh, si tersebut sama Allah dikehendaki hal ilmu tersebut, terus dia menguraikan bahwasanya saya memiliki ilmu tersebut, maka mohon maaf, dalam hal keilmuannya ini udah batal. Kenapa? Karena sifatnya ada pengakuan diri, akhirnya ada pengakuan diri gitu. Jadi yang namanya ilmu tersebut bisa dirasakan oleh yang merasakan. Artinya seperti ini contoh. Sebenarnya kalimat ustadz pun kita boleh menguraikan kepada si tersebut sosok seorang ustadz, bahwasanya kita pun ustadz menurut dia. Jadi ada kepahaman gitu antara kita dengan mereka, itu ada kepahaman keduanya. Jadi tidak bisa istilahnya kita menguraikan kalimat tersebut yang mana kita belum ada di dalamnya. Berarti kan banyak orang sekarang keturunan Rasulullah ya yang habaib. Nah, saya bukan jarang lagi, belum pernah mendengar yang namanya habaib itu seorang atau mempunyai ilmu laduni. Nah, sementara hari ini banyak orang yang mengaku laduni, apalagi dari latar belakangnya, dari A lah, dari B lah, dari segi latar belakangnya nggak jelas, ngaku-ngakunya laduni. Itu kan sudah tidak jelas ya. Nah, menurut Pak Ustadz nih, untuk kesimpulan tentang laduni bagaimana? Yang kemarin sudah diulaskan dan dibahas bahwa ilmu laduni itu adalah ilmu dari sisi kami. Itu Allah memberikan ilmu laduni tersebut kepada orang-orang pilihan Allah, kepada para kekasih Allah, disebut waliullah. Orangnya tersembunyi, tidak ada yang bisa mengetahui. Itu Allah berikan asror ilahiyah, fahmi anillah, atau ma'arif robaniyah. Itu adalah ilmu dari nur muwajjah, ditarik langsung oleh Allah, diberikan langsung oleh Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Mungkin ada, saya pernah mengkaji atau pernah berguru dulu semasa waktu kecil, bahwa saya pun pernah dikasih aurum amalkan setelah ini sambil berpuasa 40 hari, katanya untuk mendapatkan ilmu laduni, katanya. Tapi sekarang saya mengetahui yang disebut tauhid khos, ternyata ilmu laduni tidak bisa didapatkan dengan cara
berzikir atau tidak seperti itu. Itu hak Allah, hak prerogatif Gusti Allah seperti itu. Hak Allah itu ilmu lazim. Itu yang menerimanya pun harus seperti apa kan? Nggak sembarangan orang menerima laduni kan seperti itu ya. Betul. Ya mungkin kalau di dalam syariat itu mungkin dia harus mengamalkan atau dia harus mengetahui, harus ma'rifat kepada Allah dan mengamalkan keilmuannya yang datang daripada Rasulullah SAW, ilmu syariatnya sempurna, tarekatnya dan juga ilmu ma'rifatnya atau ilmu hakikat. Berarti bukan sembarangan orang. Tidak sembarangan orang. Betul orang-orang yang wah seperti waliullah lah gitu ya, mungkin bisa terjadi orang pasti mempercayai walaupun tidak disebutkan ya bahwasanya orang tersebut punya laduni kan, yang namanya laduni tidak bisa dibuka kan. Iya. Jadi ilmu laduni itu tapi kita bukan menjadi patokan seseorang mempunyai khawariqul adat. Jadi kejadian atau keanehan yang terjadi di luar nalar kita itu namanya khawariqul adat, membedah adat. Contoh misalkan kita itu berangkat ke Garut misalnya 2 jam naik motor, suatu waktu misalkan jadi 10 menit sampai gitu kan, itu kan khawariqul adat namanya. Itu bagi 2 bagian, ada khawariqul adat i'tihad daripada Allah, ada khawariqul adat istidraj ya, daripada Allah lewat bangsa jin. Dia itu punya keilmuan yang jin. Kalau misalkan seperti Pak Ustadz tadi bilang, kita pergi ke sana atau kemana ya, ke Garut, nah, tiba-tiba bisa 1 menit kan. Nah, misalkan ke orang biasa, hal semacam tadi hanya ibarat kun payakun ya, ibarat kata. Nah, ngaku bahkan ngobrol ke orang lain, maka ngaku saya pergi ke sana hanya beberapa menit. Itu bisa dipercaya nggak seperti itu? Kalau untuk orang-orang kekasih Allah, ketika ada sesuatu kejadian yang aneh yang terjadi, yang dialami oleh dirinya, kadang dia tidak mengetahui. Pertama itu tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, cuma kata muridnya atau kata siapa, kata orang lain bahwa gurunya atau seseorang ini sudah melakukan hal yang aneh, tapi dia tidak menyadari, kadang seperti itu. Adapun dia mengetahui kejadian yang aneh seperti tadi yang dia rasakan atau yang dia alami, kalau yang namanya waliullah, kekasih Allah, tidak mungkin diberitahukan kepada orang lain. Kalau keilmuan tersebut diberitahukan kepada orang lain, maka untuk saat itu dia tidak akan mendapatkan lagi yang disebut karomah daripada Allah SWT. Sama dengan menutup karomah. Kalau khawariqul adat yang tidak, istilahnya yang tidak diketahui atau tidak disangka-sangka, gitu kan. Sangka-sangka itu laduni seperti itu tidak akan diobrolkan atau dibilangin kepada orang lain karena takutnya nggak dikasih lagi sama Allah. Gitu. Iya. Kalau yang dibilangin saya bisa ini, bisa itu udah jelas jin itu, bantuan jin atau khodam. Kalau dia punya khodam daripada kalimah, khodam itu kan banyak. Untuk ulama akhir zaman yang dari kitab kemarin diterangkan, kitab Jamil Mughni, di sana kan ulama akhir zaman ini banyak yang mengaku mempunyai karomah atau mendapatkan karomah. Ternyata bukan karomah. Yang mengamalkan hijab maghribi, hijab sati, apalah bentuknya, dari Asmaul Husna atau Hizbu Yaman atau daripada ayat 15 atau ayat kursi, apapun yang dia baca, tujuannya untuk mendapatkan keanehan atau sesuatu yang di luar nalar. Itu sudah jelas. Tujuannya bukan kepada Allah, bukan ikhlas itu tujuannya. Mencari apa yang dia cari? Jah dan riasa mungkin. Jah itu mencari pengagungan, mencari apa? Kepangkatan,
biasa itu mencari ketenaran atau mencari sesuatu, dia itu pengen diagungkan, pengen diagungkan, Materi, ya. ya, atau mencari materi, bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk kopi ini, untuk siapapun yang nonton acara ini, nggak apa-apa, nggak subscribe juga, nggak perlu subscribe sebetulnya. Kita itu tujuannya untuk menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Bekerja keras, cerdas, ikhlas, dahulukan ilmu daripada amal, dengan akhlak yang sempurna. Kami ini orang salah, tapi pecinta orang yang soleh, dan tidak merasa pintar. Jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Dan kami tidak dimiliki oleh sesuatu apapun dan tidak memiliki sesuatu apapun. Segala sesuatunya adalah kepunyaan Allah. Kita tidak mengakui duduk di sini, Allah yang dudukkan di sini kok. Kita bisa ngomong, bisa berbicara, Allah yang bicarakan. Bukan saya yang bicara atau teman-teman kami yang bicara, bukan. Ini semuanya hudud-hudud Allah. Kita menjalani pilihan Allah. Ya, mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat untuk umat muslim dimanapun berada. Kalau untuk pertanyaan bisa langsung ke admin boleh. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi, bahkan saya pernah lihat, apakah itu di medsos atau secara langsung, bukan di media sosial, ya. Pertanyaannya begini, ada orang banyak yang mengaku-ngaku indigo, ya. Artinya indigo ini adalah punya panca indera keenam, katanya kan gitu ya, sampai orang tersebut didatangi para masyarakat untuk kita tolong. Nah, tentang keindigoan ini, apakah itu betul ada memang, atau hanya mengaku-ngaku saja, atau gimana gitu teh menurut Pak Ustaz? Ya, yang disebut indigo itu emang sejak lahir, waktu kecil pun ada anak kecil yang bisa lihat bangsa jin. Tapi bukan dia masuk ke alam jin, tidak. Cuma dia diperlihatkan oleh Allah bangsa jin. Dengan dia tidak belajar zikir atau tidak. Itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada tujuan lain, ada maksud lain gitu, indigo itu. Tapi tidak semua orang gitu. Tidak semua orang. Tapi kadang-kadang juga enggak selamanya. Tidak selamanya. Ya, ketika dia mengenal ilmu agama. Datangnya dari mana? Itu apakah keturunan atau dari nenek Itu, moyangnya misalkan? Nah, itu mau kehendak Allah Kehendak Allah saja. saja, ya. Tidak ada tanpa istilah keturunan dari nenek moyangnya turun-menurun. Ya, tidak ada jaminan, semua itu manusia itu kan diatur oleh Allah kehidupannya. Diatur, diurus semua oleh Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengurus. Ya biasanya kan orang menerangkan bahwa ini adalah silsilah dari atas nenek moyangnya sampai turun-menurun sampai ke anak cucu, biasanya kan penerangan secara informasinya seperti itu. Emang ada yang disebut namanya energi spiritual. Ketika orang tuanya orang soleh, dari kesolehan orang tuanya melahirkan energi spiritual, biasanya suka turun ke tanah keturunannya. Tapi itu tidak jadi jaminan harus seperti itu. Itu gimana kehendak Allah saja. Ketika Allah menghendaki terjadi, kalau tidak menghendaki tidak terjadi, gitu, seperti itu. Kalau memang itu harus terjadi, wajib terjadi, berarti putranya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya itu kan tidak kan? Padahal kan orang soleh, orang Nabi lagi, tapi energi spiritualnya tidak turun ke anaknya. Seperti itu, banyaklah kejadian seperti itu. Bahkan saya merasakan sendiri ya waktu belakang-belakang ya, karena kata guru saya yang di sana suruh membacakan amalan setelah ada pembersihan jasmani, karena dikasih amalan 3 macam amalan. Yang pertama pembersihan jasmani, yang kedua pembersihan rohani, yang ketiga ngasalkeun gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke fitrah gitu asalnya. Nah, ketika perjalanan untuk merambah kepada pembersihan rohani, di situ ada pembuktian bahwasanya
keajaiban-keajaiban Allah tersebut dibuktikan kepada orang tersebut yang lagi mengamalkan amalan itu. Contohnya Kemarin waktu perjalanan saya memang saya rasakan ternyata di Caringin ini, mohon maaf ya saya sebut, di tempat tersebut bahkan bukan hanya di sini saja, Allah memperlihatkan keajaiban Allah ke saya gitu. Kelihatan ada inilah itulah, tapi secara bayangan gitu, samar-samar, tidak terlalu wujud netral melihat melihat sesuatu, karena kata guru saya pun nanti di dalam perjalanan ini pasti ada Pak Agus akan merasakan. Ketika merasakan ada sesuatu bilang lagi ke saya gitu, nanti saya diperbaiki, jangan sampai keterusan gitu. Itu apakah memang iya gitu ya, seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, waktu berzikir niatnya apa? Hanya berzikir saja, itu mah hanya kebetulan. Keajaiban diperlihatkan itu. Ya kalau untuk itu kan seperti gini, kita zikir yang benar itu ya mengingat Allah yang dibarengi dengan tajalli kepada Allah, yang zikir yang benar. Kalau zikir yang tidak benar, apakah mungkin bisa mengundang rahmat Allah atau bisa mengundang ridhonya Allah gitu kan? Kalau zikirnya tidak benar gitu kan, dan tidak ikhlas zikir. Kan zikir kan udah pada tahu, ada zikir ma'al goflah, ada zikir ma'al khoyal, menghayal, ada zikir ma'al hudur. Ada dua ma'al hudur, itu ada ma'al hudur yang sebenarnya, ada juga ma'al hudur yang tidak sebenarnya, seperti itu. Ada zikir yakdo, ada zikir mansiwalahul mazgur atau zikir bilitaba ya, mengikuti jalan tiba kepada kudrat ibadatnya Allah, seperti itu. Kalau zikir ma'al-ghaflah, kita berzikir tapi disertai dengan lupa kepada Allah. Kenapa bisa lupa? Karena tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, pasti lupa atau tidak tahu sama sekali. Dan zikirnya semaunya sendiri. Dan niatnya juga, kan niat itu kan bisa niat itu dengan, kalau orang tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah, tidak akan bisa niat dengan ikhlas. Dia pasti berniatnya tidak akan ikhlas. Pengalaman pribadi lah. Itu saya juga kan mantan zikir, tapi tidak mengenal Allah. Ya zikirnya ingatannya kemana aja. Yang sebut zikir itu yang harus ditalkin sama gurunya itu kan. Ya. Dikasih ditalkin, waktu zikir hatinya kemana. Lihat pekerjaan Allah, af'al Allah yang zahir di dalam diri kita. Ketika kita zikir, duduknya pun bukan duduk kita, tapi Allah dudukkan. Kemauan zikir bukan mau kita, Allah memberi kemauan. Kita bisa bacanya juga, bukan kita yang bisa baca, dibisakan baca oleh Allah. Akhirnya merasa diri tidak ada apa-apanya, merasa diri tidak punya kekuatan, tidak ada suhudun nafsi. Bersaksi diri bisa, bersaksi diri kuat, bersaksi diri ada, tidak ada kan. Yang wujud hanya Allah semata. Kita itu diwujudkan oleh Allah. Berarti duduk didudukan. Berarti zikir dizikirkan oleh Allah. Seperti itu. Ya zikirnya kayak gimana kalau zikirnya mungkin niatnya yang lain-lain atau tidak mengenal Allah, ya yang datang ya setan atau bangsa jin, seperti itu. Karena setan itu paling senang kalau lihat orang zikir, tidak akan dia ganggu. Karena dia zikirnya pun tidak tahu kepada Allah. Zikir itu kan mengingat Allah, sedangkan dia tidak mengenal kepada Allah. Kira-kira akankah dia ingat kepada Allah? Tidak. Seperti gini, kita mengenal seseorang. Pak Agus mengenal saya. Ketika Pak Agus ingat saya, meskipun dimanapun Pak Agus berada, dalam keadaan merem atau melihat,
ketika ingat kepada saya, gambar saya ada kan dalam hati Pak Agus. Kelihatan gambarnya, kelihatan semua. Nah seperti itu kan kenal. Kalau kita tidak mengenal, Pak Agus tidak mengenal saya. Ketika mendengar nama saya, apakah wujud saya, gambar saya ada dalam hati Pak Agus? Tidak ada, karena tidak mengenal. Nah kita mengenal Allah, apa yang dilihat oleh hati kita, yang tergambar dalam hati kita, bukan bentuk wujud Allah, tapi yang terlihat itu kebesaran Allah. Akbar af'al, akbar sifat, akbar zat. Kebesaran pekerjaan Allah, af'al Allah di alam sogir maupun alam kabir, dan kebesaran Allah, keagungan Allah, sifat Allah di alam sogir, di alam kabir, dan kebesaran keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan tergambar. Jadi terjemahannya begini waktu itu ya, ketika diberi penjelasan yang 3 perkara itu, pembersihan jasmani, yang kedua pembersihan rohani, yang ketiga ngasal. Nah, pembersihan jasmaninya, nah, beliau berkata menjelaskan bahwasanya pemberian jasmani kita dibersihkan dari jasmani kita, seperti contoh kita jangan nggak boleh makanan-makanan yang subhat atau Ya, yang betul. lain. Kiat-kiat seperti itu. Penjelasannya itu judul daripada pembersihan jasmani. Nah, yang kedua pembersihan rohani. Pemberian rohani ini dijelaskan bahkan di tausiahan, saya tausiahan tentang pembersihan jasmani. Seperti apa pembersihan jasmaninya? Seperti kita punya hati ini Rohani. Nah, itu dari rohani ini dengki. Apalagi kita sampai tidak mengenal Allah, kan seperti itu. Itu pembersihan jasmani secara beliau ini bertausiahnya seperti itu. Nah, yang ketiga, banyak pembersihan rohani kalau dijabarkannya saya lupa lagi. Nah, yang ketiga asal, jadi kita kembali lagi gitu kan, kembali kepada fitrah kita gitu. Dari mana asal kita? Kita dari tadinya tidak punya apa-apa, jadi seperti ini dengan jadi tadinya kita kecil atau dari air yang terhina, sekarang jadi seorang manusia itu secara fitrah. Itu penjelasannya seperti itu. Ya kalau kiat-kiat untuk ke arah sana nggak jadi masalah. Kiat-kiat itu kan namanya di dalam ilmu syariat juga ada. Bersihkan jasad kita atau taubat ya, taubat nasuha. Iltija kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubat jalannya. Jadi kembali kepada Allah. Dalam jasad mungkin yang tadinya kita berbuat keluar daripada aturan Allah, kita laksanakan peraturan Allah, kita laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk jasad. Itu sudah membersihkan kepada jasad dia. Yang kedua, pembersihan rohani. Berarti rohani itu kan qalbu yang paling dalam, sudur. Caranya gimana? Membersihkan tujuan kehidupan kita hanya Allah semata tujuan. Itu kan bab hati, bab keimanan itu. Jadi membersihkan rohani itu mengosongkan hati dari surah akwat, menghilangkan surah-surah akwat, gambar-gambar makhluk tujuan selain kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Misalkan kita tujuan beribadah untuk mendapatkan surga, nah itu kan kotor hatinya karena ada makhluk selain Allah. Kalau surga itu kan makhluk, ya makhluk kan. Tujuan beribadah hanya kepada Allah. Surga itu bukan tujuan, kan sarana. Itu sudah saya jelaskan bahwa surga itu sarana buat orang-orang yang mendapatkan rahmat dan fadl Allah. Nah gitu. Karena dijelaskan dalam satu hadis bahwa la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak akan masuk salah satu dari kalian ke surganya Allah bi amalihi, dengan amalannya. Nah, dijelaskan. Sahabat bertanya, "Wa anda ya Rasulullah? Apakah termasuk Anda juga ya Rasul?" Rasul menjawab, "Wala ana." Saya juga tidak. Illa ayatal ghobani Rabbi bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmat dan keutamaannya, baru Allah masukkan ke surga.
Itu seperti itu. Jadi bukan dengan amal. Kalau begitu mah tuh udah tidak harus amal kita. Masuk surga itu dengan rahmat dan fadl Allah. Kalau kita tidak amal, jelas kita udah tidak melaksanakan perintah Allah. Dalam syariat bagaimana mau mendapatkan rahmat, bagaimana mendapatkan fadl Allah, keutamaan daripada Allah. Sedangkan kita tidak taat kepada Allah, tidak taat perintah Allah. Kita tidak menjauhi. Kayaknya nih Kang Depan yang mau bertanya nih, silakan Kang Depan nih, udah habis. Silakan bertanya. Gimana? Apa? Silakan apa bertanya ya. Gini Pak Ustaz, saya pernah mendengar sebuah keterangan bahwa seburuk-buruknya tempat adalah neraka. Akan tetapi neraka jahanam pun masih meminta perlindungan Allah. Maksudnya neraka jahanam pun memohon pertolongan Allah dan perlindungannya agar jangan sampai neraka tersebut masuk dalam golongannya. Jadi gini, di dalam, jadi gini lah sederhananya pertanyaannya gini. Neraka jahanam sampai memohon kepada Allah agar neraka tersebut, maksudnya si neraka jahanam tersebut tidak sampai masuk di dalam golongannya. Nah, golongannya di sini maksudnya adalah di bawah neraka jahanam itu ada sebuah lorong di mana tempat tersebut bagi orang-orang yang menistakanlah, katakan seperti itu. Nah, sederhananya pertanyaannya tersebut adalah tempat tersebut itu bagi untuk siapa? Nah, sedangkan keterangan yang baginda Rasul sampaikan, tempat tersebut hanya untuk mereka yang pertama riya, uzuk, takabur. Nah, artinya yang ingin jadi bahan obrolan ataupun bahan pertanyaan seorang saya ini adalah, kan kalimat riya ini kan seolah penyakit yang paling dekat dengan kita, sedangkan ancamannya itu tadi sedemikian rupa. Yang jadi perkara sekarang, kebanyakan kita saat ini melakukan riya itu seolah bukan masalah lagi. Nah, cara pengantisipasiannya agar kita tidak terjerumus ke dalam haliah riya, kiat-kiatnya itu seperti apa? Itu maksud saya sebutkan. Ya udah jelaskan tadi, saya bilang dari awal bahwa riya itu syirkun khafiyah. Karena dia itu adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Betul. Sedangkan semua dosa Allah ampuni, Betul. terkecuali hanya dosa musyrik. Betul. Musyrik itu menduakan Allah. Menduakan Allah itu seperti apa? Ya? Jadi kan dia itu pingin pujian daripada makhluk, atau pingin diagungkan oleh makhluk, pingin diketahui oleh makhluk seperti Jumat jadi antaranya. Tapi beribadahnya itu tidak ikhlas. Kan yang ibadah yang diterima itu yang ikhlas saja. Selain tidak, kalau tidak ikhlas kan selain itu tidak akan diterima dan tidak akan diberi pahala. Karena ibadahnya bukan karena Allah, selain Allah kan. Sudah dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin kalau nggak salah. Imam Ghazali mengatakan atau Iya Ulumuddin, saya lupa tuh. Keterangannya seperti itu, bahwa Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga amal hambanya supaya tidak naik ke lagi ke-1, ke-2, ke-7. Ada malaikat menjaga amalia, ujub, takabur, sum'at dan lain-lain seperti itu. Terus saking tidak bolehnya kita beribadah dibarengi dengan riya, ujub, takabur atau sum'at. Untuk pengobatannya, untuk supaya kita tidak bisa tidak riya, bagaimana caranya? Panakkan diri kita, rusakan atau hancurkan diri kita, bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa.
dan tidak punya pekerjaan apa-apa. Kita sholat kok ini hanya pertolongan Allah. Kita bisa sholat dibisakan oleh Allah. Coba kalau sudah seperti itu, datang tidak ria. Tidak, insya Allah tidak. Tidak, karena kita dipuji oleh makhluk siapapun, oleh teman siapapun yang memuji kita. Hakikatnya dia itu bukan memuji kita, tapi memuji jamalnya Allah, kebaikan daripada Allah yang doil di dalam diri kita. Jadi hakikatnya dia itu memuji Allah, segala puji bagi Allah, bukan kepunyaan kita. Jadi riaknya hilang. Seperti Abah sekarang membuat sesuatu ini, misalkan asbak nih, dibuat oleh Abah nih, contoh nih, asbak. Ini yang bikin Abah berkah. Ada yang lainnya. Gimana? Nah, ini ada di depan saya misalnya di sini. Ada orang datang memuji, Pak, bagus banget bikin asbaknya. Saya nggak akan senang, dan juga diledek, yang bener kalau bikin asbak kok jelek banget gitu kan. Nggak akan sakit hati, enggak, karena bukan pekerjaan saya gitu. Dipuji tidak senang, dihina pun tidak sakit hati, karena bukan pekerjaan saya. Seperti itu. Nah, kita mengerjakan taat tadi itu la haula wala quwata illa billahil azim. Ketaatan, orang lain memuji kita, ya kita alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Jangan merasa senang dipuji. Kalau kita merasa senang dipuji, berarti kita mempunyai mengaku itu ibadah kita, itu taat kita. Nah, berarti keluar daripada koridor gerak dan diam semua makhluk oleh Allah, keluar daripada itu semua, keluar daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan juga kalau kita dihina gitu kan, orang-orang lain, kenapa mesti sakit hati? Kalau kita sakit hati berarti kita mengakui bahwa diri kita punya derajat. Yang punya derajat itu Allah saja. Allah semata yang punya derajat. Seperti itu. Berarti sederhananya cara mengantisipasinya agar ria ini hilang ataupun tidak bersinggah pada hati kita, konteksnya adalah kita harus ikhlas. Iya, anakkan diri kita. Betul. Sedangkan kalimat ikhlas ini caranya ataupun salah satu metodenya untuk mendapati hal tersebut, lupakan pengakuan, hilangkan pengakuan dalam diri seperti itu. Iya, mentauhidkan Allah saja. Jadi ikhlas itu sebetulnya terbagi kepada 3 bagian. Ada ikhlas dalam syariat, ada ikhlas dalam thariqat, ada ikhlas dalam hakikat. Ya, yang paling bagus yang dalam hakikat, itu yang paling terbaik. Ikhlas dalam hakikat, yang paling terbaik. Ikhlas dalam syariat itu adalah seperti kita bekerja ikhlas itu, tidak mengharapkan sesuatu apapun. Kita atau bekerja buat memberikan, kita bersedekah pada seseorang dan tidak mengharapkan balasan daripada sedekah itu. Tapi dalam hati mengharapkan pujian atau pengagungan, itu jelas tidak ikhlas. So, ikhlas kok sedekah saya tidak ingin diganti, tidak ingin dilebih-lebihin, tidak ingin ada kembalian dari orang tersebut gitu kan. Tapi kalau orang tersebut tidak mengagungkan, tidak memuji, rasanya Hambar ya. hambar. Itu tidak ikhlas kan. Nah, Ya. oke, Ustaz punten ya. Untuk mungkin ya sebentar lagi kita acara ngopi ngobrol perkara iman ini akan kita segera selesai ya, karena udah punya waktu. Nah, ada satu pertanyaan Ustaz. Ini kan kita sekarang ini lagi dalam hambaan ya, perjalanan tentang tauhid qos. Nah, yang saya pahami tentang tauhid qos, memang saya dengar pernah ada yang namanya ada tauhid qos dan tauhid am ya. Nah, seperti apa tauhid am dan tauhid qos tersebut? Pertama tauhid qos dulu. Tauhid qos.
Tauhid khas itu adalah orang yang mengimani kepada Allah, bertauhid kepada Allah dari ladang ajali kepada Allah. Kalau tauhid am, ladang dalil atau daripada mempercayai dalil. Itu am, umum kan. Allah itu ada buktinya karena ada penciptaannya. Kalau tidak ada ciptaannya, dia bisa ngomong nggak dia? Tidak bisa ngomong. Dalilnya itu ada ciptaannya. Kalau tauhid khas itu dari hasil tajali. Apa itu tajali itu? Melihat jelas atau pertela ya. Jelas melihat pekerjaan Allah, sifat Allah dan zat Allah. Yang bagaimana pekerjaan Allah tersebut seperti begini. Kita meyakini semua makhluk gerak dan diam oleh Allah. Ketika saya melihat Pak Agus bergerak, ya, syariat dengan mata Pak Agus yang bergerak, tapi dengan hati kolbu Allah yang menggerakkan Pak Agus. Itu menurut tauhid khos. Ya. Kalau tauhid am itu pandangannya seperti perjalanan tersebut bagaimana? Kalau tauhid am itu ada dalil kan, ada dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil, ya tidak percaya. Oh, berarti patokannya Dalil, berdasarkan dalil. iman fi dalil. Nah itu juga memang ada dalilnya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian semua. Wa ma ta'maluna, dan Allah pun yang menciptakan apapun pekerjaan, apapun perkara yang kalian kerjakan. Jadi kita mengerjakan apapun, kita gerak pekerjaan Allah. Semua pekerjaan Allah. Nah, tauhid ini apakah bisa untuk secara khusus atau umum? Maksudnya gini, karena kan sekarang yang namanya Islam ya banyak menurut atau paham inilah, paham itulah ABCD gitu kan ya. Nah, ini tauhid khas atau secara khusus buat pahaman menurut mazhab ini atau mazhab ini. Oh enggak. Kalau ilmu tauhid itu semua mazhab wajib bertauhid kepada Allah. Kalau di luar sana kan saya pernah mendengar bahwa ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid ilahiyah seperti itu. Jadi kalau kita tauhid rububiyah itu adalah kita menunggalkan Allah kepada rububiyahnya Allah. Pengaturan Allah. Semua makhluk diatur oleh Allah. Semua makhluk diurus oleh Allah. Jadi kita bergerak diurus sama siapa? Nah, itu tauhid rububiyah namanya. Menauhidkan Allah, menunggalkan Allah bahwa Allah yang mengurus, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Tauhid asma sifat adalah asma itu nama, sifat itu karakter daripada nama tersebut. Contohnya misalkan kita melihat atau tajali, melihat jelas kepada sifat Allah yang zahir di dalam diri Pak Agus seperti tadi. Ya Qadirun, ya Qadiron, ya Muridan, seperti itu. Allah yang berkuasa, Allah yang menghendaki dia gerak, menghendaki dia diam. Pak Agus diam, kehendak Allah. Pak Agus gerak, kehendak Allah. Itu udah melihat kepada asma wa sifat Allah. Asmanya Qadiron, Muridan, sifatnya ya Qadiron, Muridan kan Qadiron itu kan kawasa. Terus Muridan itu menghendaki Muridan itu. Allah yang menghendaki. Karena di alam dunia ini tidak ada seorang pun makhluk siapapun itu yang tidak digerakkan dan didiamkan oleh Allah, yang tidak terkurung oleh kudrat iradat Allah. Itu udah tauhid asma wa sifat. Yang kalau ketiganya tauhid ilahiyah. Ilahiyah itu kan daripada ilahi, daripada Allah itu kan. Ilahun, Allahu kan. Itu kan nama ya. Nama zat Allah yang ditulis dengan bahasa Arab. Allahu, ilahi, ilahu. Ada pilih ilahu itu kan
ahadiyatul jami apa ikil wujudiyah, himpunan kenunggalan semua segala hakikat yang berwujud itu kan zat Allah. Kalau kita jadikan kepada zat Allah, biasanya orang suka di fana atau mazdubi. Berarti bukan untuk hanya madhab dari ahli sunnah wal jamaah saja ya. Madhab Enggak, bukan itu. Kalau madhab itu bukan, itu mah ahli sunnah wal jamaah organisasi itu. Organisasi, oh iya. Kalau mazhab mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Seperti organisasi Persis, Muhammadiyah dan lain-lain boleh mempelajari tentang, ya itu wajib mempelajari, wajib mempelajari. ya. Karena waktu di zaman Rasul itu pernah dengar mungkin akidah manusia itu terjadi pada 73 golongan. Yang 72 puluhum finnar, semua ke neraka. Yang diterima yang satu, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan hanya bid'ah syariah, itu bukan bid'ah lughawi bibarna syar'i. Bid'ah syar'iyun bima'na khos, seperti itu. Harus tahu itu bid'ah. Bid'ah akidah sekarang itu. Akidah Rasul, akidah ahlus sunnah. Sekarang akidah kita, akidah Mu'tazilah misalkan, bahwa ada yang mempunyai pekerjaan selain Allah. Kita melihat daun bergerak dengan angin, lupa kepada Allah yang menggerakkan daun. Tetap dalam itikan kita yang menggerakkan daun itu angin. Berarti angin punya pekerjaan untuk menggerakkan daun, padahal angin makhluk Allah. Angin ditiupkan oleh siapa? Hakikatnya oleh Allah. Itu apa? Mukhtar itu. Seperti itu. Itu akidah ahlus sunnah. Kalau akidah yang lainnya, yang 73 golongan seperti yang kemarin saya sampaikan, ada akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jabariyah, Mujassimah, Falasifah, Najariyah. Akidah-akidah yang keluar daripada akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahlus sunnah. Kenapa pakai wal jamaah? Wal jamaah itu adalah ikut kepada ittiba kepada para sahabat. Kalau di luar agama, misalkan di luar agama Islam ya, itu diwajibkan ya untuk mengetahui, seperti hanya agama-agama lain. Kalau untuk agama lain kan lakum dinukum waliyadin, bukan waliyadin. Banyak kalau itu imam sholat suka lakum dinukum waliyadin, bukan waliyadin. Waliyadin. Lakum dinukum agama untukmu, agamaku untukku. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kata-kata bahasa itu kan terkadang yang waliyadin ya, betulnya ya. Waliyadin seperti hanya kalbu dan kolbu sudah beda kan itu ya. Pakai kap atau pakai kop beda. Kalau kalbun mah Anjing. kalau kalbu itu hati. Seperti hanya juga astagfirullahaladzim sama astagfirullahaladzim kan beda juga ya. Ya itu maknanya lain gitu kan. Soal adim itu belang, azim agung kan. Jadi pemahaman-pemahamannya harus dipelajari teman-teman sumbernya agar kita tidak salah kaprah ya ketika kita bacaan-bacaan sholat atau bacaan-bacaan apa berdoa. Jadi jangan sampai kita bukannya di pahala, malahan mah dikasih genjeran. malahan mah bisa kita menjadikan aduh celaka nanti di akhirat ya teman-teman. Oke, teman sobat semuanya, sahib-sahib, untuk kali ini BC Berkah ya mengadakan ngopi bareng, artinya ngobrol perkara iman ini mungkin hanya cukup sampai di sini saja ya, karena mengingat waktu sudah hampir 1 jam ya pembicaraan ini. Oke, berlanjut untuk episode ketiga. Ketika kita ada waktu dan kesempatan, kita bertemu kembali tentang pembicaraan lebih dalam untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita tampung dan kita langsung pertanyakan kepada narasumbernya atau ke admin dulu pertanyaan, silakan nanti admin sampaikan kepada narasumbernya untuk menjawab. Jangan lupa ya teman-teman semuanya amal untuk
share ke media-media lain ya, dan di komen. Seperti hanya, alhamdulillah terima kasih kepada orang yang di sana di Arab Saudi ya, sudah inbox. Yang lagi di mana di Malaysia udah inbox pertanyaannya, mungkin nanti sampaikan ya pertanyaannya, karena kemarin saya belum sempat membaca, hanya melihat aja gitu kan pertanyaan seperti apa. Nah nanti saya baca untuk jawabannya kepada narasumber, kepada guru kita. Oke, terima kasih. Ya. Karena BC Caringin ini setiap malam Sabtu, teman-teman sahib semuanya kalau mau ikut ya, mau ikut kita belajar untuk lebih dalam lagi, belajar untuk bagaimana caranya kita beribadah secara betul-betul beribadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kan saat ini saya juga ya merasakanlah, saya adalah seorang mualaf katanya. Ternyata saya sebagai orang mualaf ya. Ke belakang, aduh, ternyata ya setelah saya mendapatkan pengarahan atau ilmu tauhid dari guru kita, alhamdulillah. Jadi ibadah saya ke belakang itu ternyata waduh banyak salahnya. Banyak salahnya ternyata. Banyak pengakuan di situ. Aduh, subhanallah tabarakallah. Makanya alhamdulillah adanya pengajian di malam Sabtu BC Caringin. Alhamdulillah rekan-rekan, sahib-sahib, sahabat-sahabat semuanya ikut untuk memperbaiki tentang ibadah kita. Karena apa? Karena harus betul-betul ibadah ini betul-betul dipelajari. Harus betul-betul secara kafahnya ini harus betul-betul dalam hati itu, jangan sampai ada keyakinan untuk istilahnya pengakuan diri. Jangan. Karena apa? Karena setiap kita manusia pergerakannya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.